Justin berlutut di bawah dengan tak berdaya. Penghinaan semacam ini hanya boleh terjadi satu kali. Pada akhirnya, Justin menelepon Alexa. Dia berkata dengan nada suara yang tenang, "Alexa, bisakah kau kembali?" Di seberang sana, Alexa sedang membereskan kopernya dan Kenzie. Mendengar pertanyaan Justin, dia sedikit tertegun. "Apa maksudmu? Kembali ke sisiku. Aku akan memberikan yang terbaik untukmu." Alexa menghentikan aktivitasnya. Di mata terpancar rasa jijik yang tidak dapat dilihat oleh Justin. "Jika aku menginginkan sesuatu, aku bisa mendapatkannya sendiri. Aku tidak membutuhkanmu," presdir Justin Gionyo. "Jika hanya itu, aku tutup dulu teleponnya. Bisakah kau tidak meninggalkan Sandiga Entertainment?" Alexa menutup sambungan telepon tanpa menjawab, dan melanjutkan untuk mengemas kopernya. Dia dapat secara kasar menebak apa yang telah terjadi di antara Siren dan Justin. Awalnya dia mengira dia sangat nanti hari ini, tetapi ternyata ini bukanlah hasil akhir yang ingin dia lihat. Justin berbalik padanya, bukan karena dia menyesal, tetapi karena dia telah mengalami pengkhianatan yang sama dengannya. Tidak lama setelahnya, Kenzie membereskan dokumennya dan masuk ke dalam kamar tidur. Melihat Alexa sedang berdiri di samping tempat tidur dan melamun, dia mengulurkan tangan untuk memeluk Alexa. "Maaf, aku bekerja sampai selarut ini." Alexa berbalik untuk memeluk Kenzie, seakan dia berusaha keras untuk menyerap seluruh kehangatan dari tubuh Kenzie. "Aku tahu kau sedang menyiapkan waktu untuk pergi ke luar negeri denganku. Ada apa?" Kenzie memperhatikan ada sedikit perbedaan dalam suara Alexa. Sebagai pasangan, mereka sudah saling mengembangkan rasa pengertian di antara mereka. Meski Alexa bukan tipe orang yang banyak bicara, tetapi Kenzie dapat merasakan emosinya hanya dengan melihat ekspresi wajahnya saja. "Kurasa Justin dan Siren sudah berpisah. Aku tiba-tiba berpikir, selama ini, aku melakukan semua ini apakah untuk membalas dendam pada mereka atau demi diriku sendiri? Akhirnya sekarang aku mengerti, membuat mereka menerima konsekuensinya memang hal yang sangat penting. Tapi, yang lebih penting bagiku adalah aku ingin berdiri berdampingan denganmu, di level yang sama." Kenzie membelai lembut rambut hitam Alexa untuk menghiburnya sebelum menggendongnya ke atas ranjang. "Sayang, pejamkan matamu. Kita akan berangkat ke luar negeri besok. Aku akan selalu menemanimu." Alexa memejamkan matanya dengan tenang. Berada dalam pelukan Kenzie, dia tertidur dengan nyenyak karena dia tahu, di hari mereka kembali dari luar negeri, itu adalah hari di mana Alexa akan membereskan Siren untuk pertama kalinya dan selamanya. Keesokan paginya, sebelum Alexa menaiki pesawatnya, Kreatif Century telah membocorkan berita bahwa mereka sedang berusaha untuk merekrut model lain dari Sandiga Entertainment dan orang itu bukan Alexa. Semua orang berasumsi bahwa Kreatif Century mengatakan ini karena mereka telah berulang kali ditolak oleh Alexa, dan ini adalah cara mereka untuk menjaga harga diri mereka. Untuk model lain yang mereka sebutkan itu, tak lain lagi pasti Bianca Zea. Apakah Siren akan kembali lagi ke industri? Apakah dia mencuri proyek besar ini dari Alexa? Wanita murahan, Siren sama sekali tidak layak. Para warganet mendengus dengan jijik. Mereka tidak berpikir bahwa dengan kepribadian Siren itu, dia pantas untuk mendapatkan pujian. Jika Kreatif Century benar-benar memutuskan untuk bekerja sama dengannya, maka sulit untuk dibayangkan berapa banyak rencana licik yang telah Siren lakukan, atau berapa banyak petinggi perusahaan yang telah dia tiduri. Namun, reaksi negatif ini tidak menghentikan ranking Siren yang terus naik sebagai topik pembicaraan terpanas. "Alexa, apa kau ingin aku memeriksa apa yang sedang terjadi?" Natalie melihat berita itu merasa tidak nyaman. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan oleh Siren, itu urusannya sendiri. Tetapi fakta bahwa Siren menggunakan Alexa untuk membuat sensasi,
Hal ini membuat Natalie merasa jijik. Hal ini tidak akan terjadi tanpa alasan, jawab Alexa. Natalie, aku punya firasat bahwa Justin dan Siren telah berpisah. Jika seperti itu, perhatikan Siren, mungkin dia akan melakukan aborsi. Kita harus memastikan dia masih mempertahankan janin itu, setidaknya sampai acara penghargaan. Natalie membeku untuk sesaat sebelum mengangguk, aku mengerti. Tidak peduli bagaimana hubungannya dengan Justin, selama dia berutang padaku, aku akan membuatnya membayarnya. Sementara itu, Justin juga melihat berita itu di internet. Wajah tampannya segera tersapu dengan ekspresi dingin. Sepertinya Siren sudah tidur dengan orang penting. Tidak aneh dia berhasil mengamankan penghargaan top 10 model. Sekarang dia juga memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Creative Century. Apakah dia ingin pergi begitu saja? Tentu saja tidak akan semudah itu. Ketika Justin akan mengambil tindakan, Siren membuka pintu kantornya dan memasukinya seperti biasa. Dia terlihat lelah dan matanya bengkak. Untuk apa kau kemari? Suara Justin sedikit serak saat dia mencoba untuk menahan diri. Sayang, aku kemari untuk memohon pengampunanmu. Tiba-tiba Siren menangis dan terlihat begitu menyedihkan. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Pria itu menyukaiku. Dia menggunakanmu dan Sandiga Entertainment untuk mengancamku. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Bisakah kau memberiku waktu 5 menit untuk menjelaskan? Justin menatapnya dengan tatapan mengejek seakan sedang melihat musuhnya. Kau kira aku masih bisa percaya terhadap omonganmu? Bukankah kau sudah diterima oleh Creative Century? Kenapa kau masih berminat dengan perusahaan kecilku? Siren, kau sungguh membuatku jijik. Melihat Justin tidak tergerak sama sekali, Siren segera menghapus air matanya dan tertawa dingin. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain atas hal ini. Jika kau punya kemampuan untuk melindungiku dan cukup mampu untuk menindas Alexa, aku tidak akan memilih jalan ini. Aku sudah menjadi kekasihmu selama 3 tahun. Tapi apa yang kau berikan padaku? Yang kau berikan padaku hanyalah kegagalan. Justin, jangan lupa, aku masih mengandung anakmu. Apa yang ingin kau lakukan terhadap anak ini? Siren ingin memaksa Justin menyarankannya untuk aborsi hingga membuatnya menjadi orang yang menyerah akan hubungan mereka. Setelah bertahun-tahun Siren bersama dengan Justin, dia paham betul bahwa mustahil untuk mengakhiri semuanya begitu saja. Semua yang dulunya adalah rahasia, sekarang dapat digunakan oleh Justin untuk melawannya. Jika Justin menyebutkan salah satu saja dari mereka, Siren akan didorong ke tahap di mana dia tidak bisa kembali lagi. Justin menatap Siren dengan tatapan yang tenang namun tajam, seakan dia dapat melihat ke dalam jiwanya. Tentu saja kau harus melahirkan anak itu. Aku sudah mengorbankan banyak hal untuk anak ini. Apa kau kira aku akan menyerah begitu saja? Siren, asal kau tahu, jika kau berani menggugurkan anakku, aku akan melakukan apapun untuk menghancurkan karirmu. Kata Justin begitu dalam dan kejam, mengandung peringatan. Jika Siren ingin melepaskan dirinya dari Justin dan Sandiga Entertainment, itu bukanlah perkara yang mudah. Siren menatap Justin dengan bingung. Dia kira, dengan temperamen Justin, tidak mungkin Justin akan menerima kehadiran anak ini. Tetapi, siapa sangka, dia memintanya untuk mempertahankan anak ini. Jika Siren harus mempertahankan anak ini, bagaimana mungkin dia bisa menandatangani kontrak dengan Creative Century? Berita tentang Siren yang berpindah agensi sudah menyebar bagaikan kobaran api. Jika dia tidak dapat menyingkirkan anak ini, bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada Tuan Mike dan Creative Century? Justin menatap Siren yang terdiam dan sudut bibirnya terangkat. Tidak ada cara untuk Siren mundur dengan tenang setelah mengkhianatinya. Dia akan menunggu dan melihat hal menjijikkan apalagi yang akan Siren perbuat.
karena sekarang Siren memiliki sebuah hal yang sulit untuk dikelola. Memikirkan hal ini, Alexa sekali lagi terlintas dalam pikiran Justin, bagaimana perasaan dan cara berpikir Alexa saat itu. Pada saat ini, Justin merasa bahwa dia akhirnya bisa memahami semuanya. Jadi, dikhianati oleh seseorang akan membuat orang itu begitu kejam dan berharap agar orang itu dapat hancur. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.